Saya Wira Anggraini dari Munte SPDI, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 27, Kelompok 2, nomor absen 17, dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SEMSI. Pada video ini, saya akan memaparkan mind map atau peta konsep akuntabilitas dan nasionalisme. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui mengenai akuntabilitas. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas adalah definisi akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai publik itu adalah aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Berorientasi pada hasil. 3. Membutuhkan adanya laporan. 4. Memerlukan konsekuensi. 5. Memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik. Fungsinya sebagai peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Jenisnya vertikal dan horizontal. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Kedua, mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Kedua, akuntabilitas program. Ketiga, akuntabilitas proses. Keempat, akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas yaitu perencanaan strategi atau RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Kemudian kontrak kerja dan laporan kinerja atau LAKIP. Ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Pertama, transparansi dan akses informasi. 2. Praktek curang dan korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. 5. Konflik kepentingan. 4. Menjadi PNS yang akuntabel. Perilaku-perilaku PNS yang akuntabel adalah: yang pertama, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Nasionalisme. Ada 4 hal yang perlu diketahui mengenai nasionalisme. Pertama, definisi. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai suatu kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Kedua, prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. 3. Hasrat untuk mencapai keaslian. 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. 3 hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain. 2. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. 3. Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut. Keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. 4. Peran ASN dalam nasionalisme. Yang pertama, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. 2. ASN sebagai pelayan rakyat. 3. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.